Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A RPL TPB 20 akan menjelaskan tentang aplikasi prinsip Bernoulli pada tabung pitot. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Pratama Putra dengan NIM 121210025 dari program studi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Nuri Kicaya dengan NIM 121300001 dari Prodi Teknik Kelautan. Nama saya Jessica Putra Sinta, NIM 1212113, TPB 20, Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum, saya Fazal Nugraha Syaroni, NIM 1212124 dari TPB 20, kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Taris Putra Chandra Kirana dengan NIM 121300004 dari Prodi Teknik Kelautan. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Prinsip Bernoulli ini merupakan prinsip esensial pada pengaplikasian fluida dinamis, merupakan alat pengukur laju fluida gas. Tabung pitot merupakan salah satu aplikasi dari prinsip Bernoulli tersebut, di mana pada cara kerja tabung tersebut terhubung langsung dengan prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli banyak digunakan pada dunia industri. Salah satu pengaplikasiannya adalah pada tabung pitot. Tabung pitot adalah tabung silinder dengan ujung terbuka menuju ke hulu, di mana alat tersebut memberikan besaran yang dapat dihitung yang dipasangkan ke dalam sebuah pipa. Tabung pitot ditemukan oleh Henry Pitot pada tahun 1725. Tabung pitot memiliki banyak kegunaan, mulai dari mengukur kecepatan pesawat hingga sebagai pengukur kecepatan gas pada aplikasi di industri. Tabung pitot juga dikembangkan sebagai alat deteksi lapisan es pada berbagai jenis pesawat, dengan salah satu contohnya adalah UAV, walaupun belum menemukan sukses. Cara kerja tabung pitot adalah dengan mengukur tekanan total atau yang disebut juga tekanan stagnasi. Pada gambar dapat dilihat bahwa terdapat dua ruas, di mana tekanan total ini didapat dari penjumlahan tekanan dinamik dan tekanan statik dari kedua ruas tersebut. Untuk hitungan pada tabung pitot dapat kita turunkan dari rumus awal Bernoulli, yaitu karena H1 dan H2 hampir sama, maka dapat disamakan menjadi H. Dan karena kecepatan fluida di titik 2 sama dengan 0, maka V2 sama dengan 0. Dan juga karena V2 sama dengan 0, V1 dapat ditulis sebagai V. Sehingga pada bagian ini, agar dapat disubstitusi, kita harus mencari beda tekanan pada titik di mana kedua fluida sama tinggi pada ruas 1 dan ruas 2, yang dimisalkan titik R pada ruas 1 dan S pada ruas 2. Pada titik tersebut, tekanan bernilai sama, yaitu PR sama dengan PS. Tekanan pada titik R dan di titik S akan dipengaruhi oleh fluida di atasnya, P1 dan P2 secara berurutan. Karena P1 fluidanya merupakan cairan, maka massa jenisnya akan ditulis ρL, dan pada P2 fluidanya merupakan gas, sehingga massa jenisnya akan ditulis ρG. Ada juga pada gambar perbedaan ketinggian pada titik fluida cair tertinggi pada ruas 1 dengan aliran fluida pada pipa yang disebut Y. Ketinggian ini penting sebagai salah satu faktor pada kedua tekanan. Untuk hitungannya, setelah mendapatkan selisih tekanan 1 dan 2, dengan mengingat rumus yang akan disubstitusi fluida merupakan gas, substitusi, karena massa jenis zat cair jauh lebih besar daripada zat gas, maka pengurangan massa jenis zat cair oleh massa jenis zat gas dapat dihiraukan. Sehingga Tujuan percobaan 1. Untuk mengetahui penerapan hukum Bernoulli pada pipa pitot. Yang kedua, dapat menerapkan teori dalam keadaan nyata. Alat peraga yang digunakan 1. Triplek 2. Selang kecil transparan 3. Gunting
4. Lem tembak. Hasil dan analisis diperoleh tabel data hasil penelitian, yaitu percobaan tabung pitot dengan kipas angin yang didapat ada kecepatan awal V0 dengan ketinggian 0,1, delta hanya 0, kecepatan pertama itu ketinggian 0,1005, delta hanya 0,5, ada kecepatan kedua, ketinggiannya 0,101, delta hanya 1, kecepatan 3, ketinggiannya 0,1015, delta hanya 1,5. Di sini dengan menggunakan percepatan gravitasi 9,8, massa jenis airnya 997 kg per meter kubik dan massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik. Untuk V1-nya, V1 sama dengan akar 2 dikali 9,8 dikali 0,1005 dikali 997 dibagi 1,2, maka hasilnya 7 akar 333,995 dibagi 100, maka V1 kira-kira 40,45461 meter per sekon. Untuk V2 sama dengan akar 2 kali 9,8 dikali 0,101 dikali 997 dibagi 1,2, maka V2 sama dengan 7 akar 302,0910 dibagi 300, maka V2 kira-kira 40,55512 meter per sekon. Untuk V3 sama dengan 2 akar 2 dikali 9,8 dikali 0,1015 dikali 997 dibagi dengan 1,2, maka V3 sama dengan 7 akar 303,5865 dibagi 300, maka V3 kira-kira 40,65538 meter per sekon. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan aliran fluida gas yang dihasilkan dipengaruhi bukan hanya oleh variabel yang ada pada turunan rumus Bernoulli, melainkan ada beberapa faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam penggunaan prinsipnya.